Hai, masih bersama dengan Ibu Triarta di mata pelajaran IPA Terpadu. Nah, di video sebelumnya kita telah mempelajari tentang proses oogenesis. Jadi, oogenesis itu merupakan proses pembentukan ovum yang berlangsung di ovarium. Ovum tadi terbentuk ketika sperma bertemu dengan ovum. Apabila sel telur tidak bertemu dengan sperma, yang terjadi adalah menstruasi. Nah, sebelum kita membahas tentang menstruasi, sebaiknya kita harus ketahui dulu apa-apa saja yang terlibat dalam proses menstruasi itu. Ayo, apa saja? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ya. Oke. Menstruasi itu dipengaruhi oleh turun naiknya hormon. Nah, masih ingat kan apa itu hormon? Hormon itu merupakan cairan yang disekresikan oleh cairan endokrin. Mengenai cairan endokrin, materi itu sudah dipelajari ketika kelas 8. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi, hormon yang berperan dalam proses menstruasi itu ada 4, yaitu FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Nah, supaya kalian lebih jelas, maka Ibu akan menjelaskannya secara satu-satu. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang FSH. Nah, FSH ini atau follicle stimulating hormone adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary atau kelenjar epiphysis yang berada di otak. Nah, ini akan memicu FSH ini berfungsi untuk memicu terbentuknya folikel. Yang kedua adalah estrogen. Estrogen adalah hormon yang dihasilkan oleh folikel tadi. Fungsinya adalah untuk memicu perkembangan sekunder pada wanita. Itu dia anak ibu. Selain itu, estrogen ini juga berfungsi untuk memicu pembentukan endometrium atau dinding rahim. Yang ketiga adalah luteinizing hormone atau LH. LH ini berfungsi untuk memicu proses ovulasi. Dan yang terakhir adalah hormon progesteron. Progesteron ini adalah hormon yang berfungsi untuk penebalan dinding endometrium. Progesteron ini dihasilkan oleh korpus luteum. Apa sih korpus luteum ini? Jadi, anak didik ibu sekalian, korpus luteum ini adalah sejenis folikel matang yang mengeluarkan oosit sekunder. Jadi pada saat ovulasi kan folikel itu mengeluarkan oosit sekunder. Nah, folikel ini yang akan berkembang menjadi korpus luteum. Nah, itu dia tadi penjelasan Ibu tentang hormon yang berperan dalam proses menstruasi. Nah, menstruasi itu dipengaruhi oleh turun naiknya kadar hormon. Itu dia ya. Dan hormon yang berperan dalam menstruasi itu ada 4, yaitu FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Ada 4 ya. Tapi kira-kira ya bagaimana sih proses turun naiknya hormon itu dalam proses menstruasi? Nah, Ibu akan menjelaskannya ya. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu pengertian dari menstruasi. Apa sih menstruasi itu? Menstruasi itu merupakan proses keluarnya darah akibat peluruhan dinding rahim akibat oosit sekunder tidak bertemu dengan sel sperma. Itu dia. Yang meluruh itu kan dinding endometrium. Kok yang keluar adalah darah? Kok bisa gitu ya? Nah, kita bahas yuk di proses menstruasi. Nah, proses menstruasi ini berlangsung dalam suatu siklus ya. Siklus ini terjadi dalam 1 bulan dan dibagi menjadi 3 fase, yaitu
fase folikuler, fase ovulasi, dan fase folikuler, fase ovulasi, dan luteal. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah fase folikuler. Ini berlangsung sejak hari pertama sampai hari ketiga pada proses. Oke, Ibu ulangnya. Untuk fase folikuler ini berlangsung pada hari pertama sampai hari ke-13 pada siklus menstruasi. Pada fase ini terjadi perkembangan folikel di ovarium. Folikel yang awalnya kecil berkembang menjadi semakin besar. Nah, perkembangan folikel ini dipacu oleh hormon FSH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang ada di otak. Nah, folikel yang sedang berkembang tadi juga akan menghasilkan hormon loh yang disebut dengan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini akan memicu kelenjar pituitari di otak untuk mensekresi terbentuknya hormon LH atau luteinizing hormone dan menghambat FSH ini. Jadi, ketika sudah ada estrogen, maka kadar FSH menjadi turun. Sementara kadar LH sudah menjadi naik. Fase yang kedua adalah fase ovulasi. Ovulasi ini berlangsung pada hari ke-14 pada siklus menstruasi. Ovulasi sendiri merupakan proses pengeluaran oosit sekunder dari folikel yang dipicu oleh hormon LH. Ketika oosit sekunder keluar dari folikel, dia akan digerakkan oleh silia yang ada di tuba Fallopi untuk bertemu dengan sperma dan berkembang menjadi ovum, lalu terjadilah proses pembuahan. Sementara itu, folikel yang telah mengeluarkan oosit sekunder tadi akan berkembang menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron. Fungsi daripada hormon progesteron sendiri adalah untuk mempersiapkan proses implantasi atau proses penempelan zigot di endometrium. Selain itu, progesteron juga berperan untuk penebalan dinding endometrium, sehingga endometrium menjadi lebih tebal dan banyak mengandung pembuluh darah. Nah, itu dialah hal yang akan terjadi apabila oosit sekunder bertemu dengan sperma. Lalu berkembang dia dan terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Nah, lalu bagaimana apabila oosit sekunder tidak bertemu dengan sel sperma? Nah, jawabannya ada di fase yang ketiga atau fase luteal. Fase luteal ini merupakan fase yang terakhir dari siklus menstruasi. Fase luteal ini berlangsung sejak hari ke-15 sampai hari ke-28 dalam suatu siklus. Jika oosit sekunder tidak bertemu dengan sel sperma dalam kurun waktu 24 jam setelah ovulasi, maka korpus luteum tadi akan mengkerut dan menjadi korpus albikan. Nah, korpus albikan ini tidak menghasilkan hormon progesteron, sehingga kadar progesteron menjadi sangat rendah, sehingga endometriumnya atau dinding rahim menjadi meluruh. Itu dia. Setelah dia meluruh, itulah yang kita katakan dengan menstruasi. Tadi kan dinding rahim itu kan atau endometrium tadi kan mengandung pembuluh darah. Jadi keluarlah darah dan pada tahapan ini baik hormon FSH, LH, estrogen dan progesteron kadarnya semuanya menurun. Proses inilah yang dikatakan dengan menstruasi. Nah, begitulah proses terjadinya menstruasi. Sudah paham kan anak didik ibu? Kenapa pada saat menstruasi yang keluar adalah darah? Ya, karena
Endometrium yang meluruh itu mengandung yang namanya pembuluh darah. Nah, menstruasi tadi adalah proses keluarnya darah dari dalam tubuh. Menstruasi ini terjadi akibat luruhnya dinding endometrium tadi karena oosit sekunder tidak bertemu dengan sel sperma. Siklusnya terdiri dari 3 fase, yaitu fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Itu diingat ya. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan lagi materi kita berikut di video yang berikut ya. Nah,